Assalamualaikum. Kali ini di materi prakarya kelas 8 akan dibahas mengenai jenis, sarana, dan teknik budidaya ternak kesayangan. Di mana materi ini merupakan bab baru, bab ketiga dari materi prakarya kelas 8, di mana baru kali ini kita bahas karena sebelumnya kan PLS online. Nah, oke. Jangan lupa untuk di like, komen, subscribe, dan juga share ke teman kalian supaya materi ini dapat tersampaikan. Oke, kita lanjut ke pembahasan materinya. Di mana materi yang dibahas itu ada jenis-jenis ternak kesayangan dan ada sarana dan teknik budidaya ternak kesayangan. Yang pertama, jenis-jenis ternak kesayangan. Hewan kesayangan bisa diartikan sebagai binatang atau satwa selain binatang yang dipelihara atau diternakan tersebut dan diharapkan apabila diusahakan dapat menghasilkan bahan dan jasa seperti ternak. Berbagai jenis hewan kesayangan tersebut antara lain burung, contoh itu ada burung puyuh, ayam hutan, lalu ada reptil, contoh itu ada ular, buaya, lalu ada ikan arowana, kupu-kupu, banteng, rusa, gajah, noa, dan lain-lain. Jenis-jenis ternak kesayangan. Nah, di sini contohnya itu ada kelinci. Di Indonesia terdapat dua kategori kelinci lokal, yaitu jenis kelinci Jawa dan kelinci Sumatera. Kelinci Jawa beratnya itu bisa mencapai 4 kilo dan warna bulunya itu coklat perunggu kehitaman dengan ekor berwarna jingga dengan ujung warna hitam. Sedangkan kelinci Sumatera panjang badannya itu bisa mencapai 40 cm dan warna bulunya itu kelabu coklat kekuningan. Lalu ada jenis hewan kedua itu ada hamster. Makanannya berupa butir padi, buah segar, akar, bagian hijau tumbuhan, invertebrata, dan beberapa binatang kecil lainnya seperti serangga. Beberapa jenis hamster yang terkenal diantaranya hamster Syrian, hamster Campbell, hamster Winter White, dan hamster Roborowski. Dan ini ada contoh gambarnya dari kelinci dan juga hamster. Lalu ada burung. Beberapa jenis burung kicauan yang banyak dipelihara masyarakat Indonesia antara lain ada murai batu atau medan, lovebird, cucak hijau, kacer, toksai, anis, jalak, dan juga kenari. Ada pula yang bisa menirukan suara manusia seperti burung kakatua atau burung merak yang memiliki bulu indah. Kucing Persia. Sifat khas kucing Persia adalah sangat suka memanjakan dirinya pada pemiliknya. Relatif tidak berisik, pembawaannya itu gerakannya itu anggun dan juga tenang. Kura-kura terbagi atas dua macam, yaitu kura-kura darat dan juga kura-kura air tawar. Lalu ada ayam ketawa, manu gaga, berasal dari Sulawesi Selatan yang tersebar di Kabupaten Sidrap dan juga Bone. Hewan ini sebagai ayam asli Indonesia yang memiliki suara yang tak ada lagi di dunia kecuali hanya ada di Indonesia. Jadi itu ayamnya sesuai dengan namanya ayam ketawa. Jadi ayam itu seperti orang ketawa, di mana itu ada kontesnya, ada kontes atau lomba ayam ketawa. Lalu ada landak mini, bukan termasuk dalam suku landak-landakan dari kelompok Rodentia. Sugar glider, identik dengan hewan jenis tupai pohon yang berkantung dengan ukuran badan yang kecil, sekitar 24-30 cm, dan berat antara 4-6 ons. Tubuhnya itu ditutupi oleh bulu atau membran patagium sehingga memungkinkan hewan ini melayang di udara saat pembentangan tangan dan juga kakinya. Ini ada contoh gambarnya, ada burung lovebird, ada kucing Persia, ada kura-kura, ada ayam ketawa. Mungkin nggak bisa dibedakan ya kalau secara fisik, bisa bedakannya pada saat dia bersuara, berkokok, jadi seperti kayak orang ketawa. Lalu ada landak mini, bentuknya sangat mini ya dibandingkan dengan landak yang seperti biasa. Lalu ada sugar glider. Lalu ada sarana dan teknik budidaya teknik ternak kesayangan. Di mana jenis sarana dan peralatan budidaya ternak kesayangan, contohnya di sini tuh kelinci. Perencanaan yang perlu diperhatikan, di mana pengetahuan dasar tentang hewan kelinci dan cara merawatnya, pembuatan kandang dan penyediaan semua perlengkapannya, perencanaan produksi, pemilihan bibit yang unggul, manajemen beternak, serta pemasaran pasca panen. Kedua, ada kebutuhan kandang dan peralatan. Tempat perkembangbiakan kelinci harus disimpan pada suhu 15-20 derajat Celcius dengan sirkulasi udara yang lancar dan terkena sinar matahari pagi. Kandang harus dibersihkan setiap hari dan selalu kering.
Ukuran kandangnya itu disesuaikan dengan skala usaha, iklim, ukuran kelinci, dan kemudahan dalam pengelolaan. Cara pembuatan kandang kelinci itu disesuaikan dengan kebutuhan. Lalu yang ketiga ada persiapan kandang dan peralatan budidaya ternak kesayangan. Hal yang perlu diperhatikan saat membuat kandang adalah ukurannya kelinci, lokasi penempatan kandang kelinci, lantai kandang, tempat pakan, tempat minum kelinci, dan kotak sangkar. Pemilihan desain kandang kelinci dipengaruhi oleh jumlah dan tujuan pemeliharaan kelinci. Sedangkan ukuran tempat pakan kelinci dibuat dengan kedalaman 7,5 sampai 10 cm dengan panjang 15 sampai 20 cm. Lalu ada perkandangan ternak kesayangan. Jenis kandang yang biasa digunakan untuk membudidayakan kelinci diantaranya kandang sistem postal, kandang sistem ranch, dan kandang baterai. Untuk kelinci hias, kandang sistem ranch adalah jenis yang dianjurkan dalam teknik budidaya kelinci. Sedangkan kandang kelinci bertingkat cocok untuk peternakan. Sarana produksi ternak kesayangan. Ada penghasil wool itu Angora, penghasil daging Chinchilla Carolina, penghasil fur atau bulu dan kulit itu ada Silver Rex, penghasil daging dan kulit ada Flemish Giant dan New Zealand White. Lalu ada jenis hias, ada Polish, Netherland Dwarf, Holland, dan juga Lob. Lalu ada pakan ternak kesayangan. Umumnya pada peternak kelinci mengkombinasikan antara pakan pelet dan pakan sayuran. Formula pakan kelinci yang baik berupa ampas tahu 40%, dedak padi 40%, tepung jagung 9%, tepung gaplek 10%, mineral premik 0,5%, dan terakhir ada arang aktif 0,5%. Ini ada contohnya. Kalau kandang kelinci ternak itu biasanya tersusun bertingkat gitu ya. Biasanya juga menggunakan kayu. Lalu kalau yang kelinci peliharaan biasanya kalau yang di rumah-rumah biasanya menggunakan kayu besi gitu. Dan ini kalau yang sebelah kirinya itu agak bagusan ya, ada rumah-rumahnya gitu buat estetiknya. Dan ini sebagai tempat pakan atau tempat makan dari kelinci. Yang ini versi modernnya ya, atau kalau yang biasanya kan biasanya yang berurutan biasa aja seperti itu. Lalu ada nama-nama penyakit, penyebab, dan juga pencegahan pengobatannya dari ternak kesayangan. Pertama, cacingan atau pinworm. Penyebabnya itu cacing kecil yang hidup di usus. Cacingnya itu bisa masuk karena terbawa makanan. Pencegahan dan pengobatan itu memberi obat cacing secara teratur. Lalu ada penyakit fafus. Penyebabnya itu karena jamur. Pencegahan dan pengobatan itu pengobatan dengan mencuci bagian kulit yang infeksi lalu diberikan salep belerang atau scabies cream. Lalu nama penyakitnya itu ada kaki bengkok. Penyebabnya itu kurang vitamin D pada pertumbuhannya. Pencegahan dan pengobatan itu dengan memberi pakan yang mengandung asupan gizi protein yang cukup. Lalu penyakit kanibal, kurangnya pakan dan juga air minum selain bisa menyebabkan penyakit makan bulu. Pencegahannya itu dengan memberi asupan pakan yang teratur dan bergizi. Kanker telinga, kutu di permukaan kulit telinga sebelah dalam. Ciri-cirinya kelincinya itu sering menggosok-gosokkan daun telinganya. Pencegahan dan pengobatan itu dengan cara menggunakan obat oles pembasmi kutu yang dioleskan pada bagian telinga yang terinfeksi. Lalu ada makan bulu. Kekurangan gizi penyebabnya. Cara pengobatan pencegahan itu dengan selalu memberi pakan yang bergizi. Lalu ada penyakit Pasteurellosis, kuman Pasteurella multiseda yang menyerang sistem pencernaan. Cara pencegahan itu dan cara menjaga kebersihan kandang. Lalu ada penyakit perut kembung karena salah makan atau masuk angin. Cara penyembuhannya itu dengan cara minyak kadas 1 bagian dan minyak kelapa 4 bagian dengan dioleskan atau diminumkan. Penyakit pilek, penyebabnya itu bakteri atau virus, kandang yang kotor, dan kurang mendapat sinar matahari. Pencegahan dan pengobatan itu dengan cara hidung yang penuh ingus disemprot dengan larutan antiseptik lalu diobati dengan antibiotik. Lalu ada penyakit radang mata, infeksi akibat terkena benda tajam, terkena debu, asap, kotoran, dan kurang vitamin A. Cara pengobatannya dengan menggunakan obat tetes yang mengandung antibiotik seperti salep chloramphenicol. Lalu penyakit radang paru disebabkan oleh kuman Pasteurella multicoda. Cara pengobatannya dengan menggunakan sulfastrong penisilin yang disuntikan. Penyakit sembelit, penyebabnya pakan yang diberikan kekurangan air. Cara pengobatannya memberi air minum dan pakan
hijauan segar yang masih mengandung air. Lalu ada pemeliharaan ternak kesayangan. Yang pertama yang harus kalian ketahui itu dalam cara beternak kelinci hias itu adalah suhu kandang yang ideal. Pada kelinci hias, suhu kandangnya itu harus lebih dingin daripada kandang kelinci biasa. Oke, cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.